Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari ingat kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia sangat baik dalam kehidupan kita semua. Haleluya!
Betapa
Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, senang sekali saya dapat menjumpai lagi saudara-saudara pada hari ini, pada hari di mana kita bersama-sama merayakan kematian dari Tuhan Yesus. Kita merayakan karena kita bersyukur bahwa Yesus telah mati buat kita. Tanpa kematian Yesus, maka kita semua binasa. Haleluya. Yesus telah mengerjakan mujizat yang terbesar yang ada di atas muka bumi ini. Yaitu kita yang tadinya berdosa, kita menjadi layak di hadapan Allah. Itulah mujizat yang terbesar yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mujizat terbesar adalah tema yang diambil untuk ibadah kita pada hari ini. Dan kita tahu bersama bahwa dalam buku Kejadian dikatakan bahwa pada saat manusia diciptakan, maka Allah ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia serupa dengan Allah dan manusia pun dilingkupi dengan kemuliaan Allah. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan itu hilang. Dan karena itulah maka seluruh manusia juga telah jatuh ke dalam dosa bersama dengan Adam. Paulus dalam buku atau suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa semua orang berada di bawah kuasa dosa. Semua orang berada di bawah kuasa dosa. Artinya bahwa semua manusia diperbudak oleh dosa. Dan kita pun takluk oleh dosa. Dalam surat Roma pasal ketiga ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar di bawah muka bumi ini. Semua orang berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini adalah yang Rasul Paulus katakan. Dan manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menjadikan hidupnya benar di hadapan Allah. Manusia mungkin di antara sesama kita bisa kelihatan baik, kita bisa kelihatan suci, kita bisa kelihatan tidak bersalah. Tetapi di hadapan Allah, manusia tidak bisa menyembunyikan dosa yang ada pada manusia, pada dirinya, pada hidupnya. Itulah yang Paulus katakan. Jadi tidak ada seorang pun yang benar, semua berdosa. Manusia berusaha menutupi pelanggaran yang dilakukannya, seolah-olah dia berbuat baik. Tetapi di mata Allah, Allah bisa melihat sampai kedalaman hati yang paling dalam. Dan semua manusia berdosa. Dalam Mazmur, pemazmur berkata, bagaimana manusia dapat berbuat baik kalau dalam dirinya tidak ada kebaikan. Jadi pada dasarnya dalam diri manusia tidak ada kebaikan. Sehingga ya tidak ada perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh manusia. Itu yang pemazmur katakan, hanya Allah yang baik dan hanya Allah yang berbuat baik. Kemudian Rasul Paulus juga mengatakan bahwa semua manusia telah
menyeleweng, keluar dari jalan Allah. Dan karena itu semua manusia telah berdosa. Ya. Jalan Allah, kalau saya ingat di dalam pada saat sekolah minggu ada satu lagu yang liriknya, di dalam dunia ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar menuju ke neraka, tetapi jalan yang sempit menuju pada sorga. Tidak banyak orang yang senang di jalan yang sempit. Sebab itu Rasul Paulus katakan banyak orang yang telah menyeleweng dan keluar dari jalan Allah. Tapi biarlah kita sebagai orang percaya, kita mau tetap hidup sesuai dengan jalan Allah. Jangan kita hidup jauh dari Allah karena ada penghukuman kalau kita hidup jauh dari Allah. Rasul Paulus dalam suratan Roma pasal 6 ayat ke-23, Roma pasal 6 ayat 23 berbunyi demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Jadi ada hukuman terhadap orang yang berdosa. Itulah maut. Dan maut di sini selalu maut diidentikan dengan kematian. Dan apa yang dimaksud dengan maut adalah bisa berupa kematian jasmani, bisa pula berarti kematian rohani. Jadi maut adalah atau kematian itu adalah upah dari kalau seseorang melakukan perbuatan dosa. Upahnya maut. Dan maut itu atau kematian itu sekali lagi saya katakan bisa berupa kematian jasmani, tetapi juga bisa berarti kematian rohani. Dan kalau kita membaca dalam 1 Tawarikh pasal 10 ayat 13 dan 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah minta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu pada Daud bin Isai. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa Saul tidak atau di sana tidak berpegang pada firman Tuhan. Saul tidak minta petunjuk Tuhan. Dan karena dosa itu, maka di sini dikatakan Tuhan membunuh Saul. Jadi upah dari dosa adalah maut dan bisa berupa kematian secara jasmani. Tapi kematian atau upah dosa atau maut itu bisa juga berupa kematian rohani. Kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 7 ayat yang ke-11, orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi.
Jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu, dan seterusnya. Apa yang saya mau katakan adalah di sini tertulis bahwa umat atau orang Israel telah melanggar perjanjian Allah, dan sebagai akibatnya dari dosa melanggar perjanjian Allah itu, maka dikatakan bahwa bangsa Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuh-musuhnya, Mereka atau bangsa Israel mengalami kekalahan, dan ini disebabkan karena Allah tidak lagi menyertai mereka. Allah tidak menyertai mereka. Mereka terpisah dari Allah. Jadi kematian rohani juga berbicara mengenai orang-orang yang berdosa yang hidupnya terpisah dari Allah. Kalau kita terpisah dari Allah, maka itu juga dapat dikatakan suatu kematian rohani. Jadi maut atau upah dosa bisa berupa kematian jasmani seperti yang dihadapi oleh Saul, tapi bisa juga berupa kematian rohani di mana kita terpisah dari Allah, kita terpisah dari kasih Allah. Hukuman yang diterima jika seseorang berdosa, maka biasanya tidak langsung ya. Tidak langsung Allah menjatuhkan hukuman untuk orang yang berdosa, karena Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Tapi yang Alkitab katakan adalah kita harus peka terhadap teguran itu, teguran Allah yang sering disampaikan melalui firman Allah. Kalau dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saya katakan tadi, hukuman tidak selalu langsung terjadi. Itu bisa terjadi pada Saul. Allah menghukum dan Saul mati. Tetapi ada waktunya Allah tidak langsung menghukum, dan bahkan mungkin seringkali Allah tidak langsung menghukum karena Allah memang panjang sabar. Tapi seperti himbauan yang Rasul Petrus katakan, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Sebab itu kalau kita memperoleh teguran-teguran, maka kita harus peka. Jangan kita mengeraskan hati untuk menolak teguran-teguran melalui firman Allah. Tapi biarlah kita mau sensitif ya, mempunyai sensitif terhadap firman Allah. Sehingga jangan sampai hukuman yang kita terima, tapi selama Allah masih memberikan kesempatan untuk kita minta ampun, maka pergunakan waktu itu. Amsal pasal 13 ayat 13 katakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Jangan meremehkan firman Allah. Kita harus punya kepekaan terhadap firman Allah. Kalau Allah tegur melalui firman Allah, kita harus segera sadar. Jangan anggap remeh firman Allah. Jangan anggap remeh teguran Allah. Ya, ini yang Alkitab katakan. Dan dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5, Efesus 2 ayat 4 sampai 5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya.
Allah kita adalah Allah yang kaya dengan rahmat. Rahmat adalah sesuatu yang kita terima, tapi sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Itulah rahmat. Allah berkemurahan kepada kita. Allah mengasihi kita. Sehingga kita memperoleh rahmat dari Allah. Kita yang seharusnya binasa, tetapi melalui Yesus Kristus, maka dosa-dosa kita diampuni. Dan kebaikan Allah itu Allah tunjukkan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Datang ke dunia, menjadi manusia, merendahkan diri. Ya, Allah Yesus yang adalah Allah yang setara dengan Allah, rela datang ke dunia. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kalau saja kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat, kita mengaku dosa kita minta ampun, minta pengampunan atas segala kesalahan kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Pujian yang kita telah nyanyikan tadi, sejauh timur dari barat, Allah membuang dosa kita. Allah melupakan dosa kita. Allah tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Kalau saja kita mau datang kepada Yesus, minta ampun, maka pengampunan akan Tuhan berikan. Karena Dia adalah Allah yang kaya dengan rahmat. Kita yang seharusnya binasa, tetapi penghukuman itu tidak langsung datang. Pada saat kita berdosa, penghukuman itu tidak langsung datang. Allah berkemurahan, tapi jangan salah gunakan kebaikan Allah. Jangan salah gunakan cinta Allah yang begitu besar kepada kita. Ya. Kalau saja kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat, mengaku dosa kita, minta pengampunan, maka Allah akan mengampuni segala kesalahan kita. Sebesar apapun, sekotor apapun dosa kita. Ya, Nabi Yesaya katakan, walaupun dosa kita seperti merah kirmisi, kalau Allah mengampuni, maka akan menjadi putih seperti salju. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang heran, Allah yang penuh rahmat. Kita yang seharusnya binasa, tetapi justru Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati ganti kita semua. Sehingga kita beroleh selamat. Haleluya. Sebab itu jangan abaikan teguran. Ya. Jangan abaikan teguran Allah. Kalau Allah berbicara melalui firman, itu karena Allah tahu ada apa dalam kita. Ada sesuatu yang salah dan jangan kita melawan. Jangan kita mengeraskan hati. Tapi biarlah kita mau datang kaki Tuhan. Minta pengampunan. Maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Dia akan melupakan semua dosa kita. Sejauh timur dari barat. Demikianlah besarnya kasih Allah. Kasih Allah kita sungguh tidak bisa terukur. Tidak bisa terukur panjangnya, lebarnya, tinggi dan dalamnya. Begitu besar kasih Allah. Sebab itu terimalah kasih Allah. Allah telah datang untuk kita ke dunia ini. Buka hati. Kalau saudara-saudara belum mengenal akan kasih Allah, baru kali ini saudara mendengar mengenai bagaimana Allah mengasihi kita semua.
Biarlah pada saat ini saudara mau membuka hati. Biarkanlah Allah bekerja dalam hati saudara. Terima Yesus. Yesus yang telah mati buat kita di salib. Darah yang tercucur di salib itu. Itulah yang berkuasa untuk menghapuskan segala dosa kita. Dan Alkitab katakan bilur-bilurnya. Bilur-bilur Yesus. Itu berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Haleluya. Terima Yesus. Pegang Yesus. Dan buat saudara-saudara yang telah menerima Yesus. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita menerima roti dan anggur. Dan saya yakin saudara-saudara juga sudah persiapkan roti dan anggur. Saya harap juga saudara-saudara yang menyaksikan sama-sama berdiri, kita akan terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bapa Allah kami yang ada dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus pada saat ini. Bentar lagi kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Tuhan kami mohon kiranya Kau mau menguduskan kami semua Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing Tuhan. Menguduskan kami supaya kami layak menerima tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah Kau korbankan untuk kami Tuhan. Sungguh kami tidak bisa membalas segala kebaikan yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tapi itu Tuhan, biarlah kami mau menghargai tubuh dan darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini. Supaya dalam perjamuan ini kami diberkati, kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh kesehatan. Dan bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama akan menyanyikan satu pujian. Dia Yesus telah mati bagiku, dan nanti roti dan anggur akan dibagi-bagikan. Dan saudara-saudara di rumah juga silahkan membagikan roti dan anggur. Mati bagiku, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia hujanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur.
sebelum kita makan roti yang adalah lambang dari tubuh Yesus, saya akan membacakan ayat dari Alkitab. Roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama kita makan. Haleluya. 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 Anggur di tangan kanan kita. Saya akan bacakan ayat dari Alkitab. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Haleluya. Sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Dan melalui pengorbananmu, dosa-dosa kami diampuni. Segala kesakitan kami disembuhkan. Kami yakin itu Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Mu. Ada kuasa dalam bilur-bilur Yesus juga untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu kami yakin bahwa kami bebas. Bebas dari tuduhan si iblis. Tuduhan terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita bebas karena darah Yesus telah mengampuni, telah menyucikan kita sehingga kita bebas dari segala tuntutan. Haleluya. Mau kita bersama-sama nyanyikan. Sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. Haleluya. Nyanyikan dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi sebagai seorang yang telah bebas. Kita tadinya menghadapi hukuman seperti seorang yang hendak dihukum, tetapi melalui pengorbanan Yesus, melalui darah Yesus, dosa-dosa kita dihapuskan dan kita bebas. Sebab itu nyanyi dengan bebas. Sekarang saya sudah bebas, bebas oleh darah Yesus. Haleluya. Sucikan setiap jiwa, dia hapus
bersama-sama kita berdoa. Bapa Allah kami ada dalam sorga, kami datang lagi kepadamu pada akhir dari ibadah online kami saat ini. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang kau berikan kalau kami masih dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih buat apa yang telah kau kerjakan di kayu salib untuk kami semua Tuhan. Engkaulah Allah yang penuh rahmat. Kami memperoleh apa yang kami sebenarnya tidak layak menerima. Kami seharusnya binasa. Tapi melalui pengorbananmu di kayu salib, kami bebas. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah ini menjadi keyakinan kami. Bahwa segala dosa-dosa, segala pelanggaran yang telah atau pernah kita buat, pernah kami buat, sudah Engkau lupakan. Sejauh dari timur dari barat, Engkau melupakan segala pelanggaran kami. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini, di mana kami masih harus bersama dengan keluarga berada di rumah Tuhan. Biarlah kami mau pakai waktu untuk berdoa Tuhan. Berdoa untuk bangsa kami. Berdoa untuk kota kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Kau melihat keadaan yang menakutkan yang terjadi hari-hari ini. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan terjadi dalam masyarakat Tuhan karena adanya COVID-19 ini. Tapi Tuhan, kami tahu kepada siapa kami harus lari. Sumber pertolongan kami. Tuhan, kekuatan kami, penolong kami satu-satunya. Haleluya. Engkau berkuasa Tuhan. Engkau berkuasa untuk mengatasi, untuk kami bisa mengatasi kekhawatiran Tuhan. Ada jaminan kalau kami hidup dalam Engkau. Pemeliharaanmu, penjagaanmu, kesehatan Kau berikan. Dan kalau ada saudara-saudara yang sakit, kami yakin melalui bilur-bilur Yesus ada kesembuhan. Haleluya. Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan kami. Perjamuan ini menjadi kekuatan kami Tuhan untuk kami melangkah. Jangan kami khawatir, jangan kami takut. Karena Allah menyertai kami semua. Tuhan, kami berdoa buat pimpinan bangsa kami. Mulai dari yang tertinggi Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri sampai pemimpin-pemimpin di daerah-daerah Tuhan. Kau mau tolong berikan mereka kebijaksanaan untuk mengatasi meluasnya wabah dari COVID-19 ini Tuhan. Tolong berikan mereka hikmat, berikan mereka pertolongan supaya bangsa kami, kota kami bisa terbebas dari penyakit yang membahayakan ini. Tuhan, tolong sekali lagi kami berdoa juga untuk perawat-perawat, doa para dokter, semua yang menjadi garda paling depan untuk menangani penderita COVID-19 ini. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka juga terus kesehatan Tuhan. Biarlah mereka tahu juga kepada mereka untuk datang kepadamu, meminta pertolongan daripadamu Tuhan. Karena sumber kekuatan, sumber pertolongan, segala-galanya, sumber hikmat juga datang dari Tuhan. Berikan mereka juga hikmat untuk menangani pasien-pasien yang begitu banyak Tuhan. Tolong bangsa kami, tolong penduduk kota kami. Kami tidak bisa lari kepada siapa-siapa, hanya kepada Tuhan datang sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan selesaikan ibadah online ini
Oleh sebab itu saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama katakan amin.